Perkenalkan, nama saya Nengvina Widiani dari Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang keluarga berencana. Yuk, simak videonya baik-baik. Let's go. Apa sih keluarga berencana? Keluarga berencana merupakan usaha untuk mengukur jumlah anak dan jarak kelahiran anak yang diinginkan. Maka dari itu pemerintah merencanakan program atau cara untuk mencegah dan menunda kehamilan. Yang pertama, membatasi jumlah anak hanya 2. Yang kedua, upaya mengatur kelahiran atau usaha pencegahan kehamilan sementara atas kesepakatan suami istri karena situasi dan kondisi tertentu untuk kepastian keluarga, masyarakat maupun negara. Tujuan program keluarga berencana yang pertama, membentuk keluarga sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga. Yang kedua, merencanakan keluarga kecil dengan cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Dan tujuan program KB lainnya yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diadakan kebijakan yang dikategorikan dalam 3 fase. Yang pertama, menjarangkan, yang kedua, menunda, dan yang terakhir, menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Manfaat program keluarga berencana bagi ibu: mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu, menjaga kesehatan ibu. Manfaat bagi anak: mengurangi resiko kematian bayi, tumbuh kembang bayi lebih terjamin, kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relatif dapat terpenuhi, mencegah bayi kekurangan gizi. Manfaat bagi keluarga yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, harmonis keluarga lebih terjaga. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi KB. Yang pertama, faktor sosial budaya. Yang kedua, faktor program KB. Dan yang terakhir, faktor kesehatan. Nah, di sini ada alat kontrasepsi. Apa sih alat kontrasepsi itu? Alat kontrasepsi adalah suatu cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Daya guna dari efektivitas kontrasepsi yaitu ada 2. Daya guna teoritis yaitu kemampuan suatu cara kontrasepsi untuk mengurangi terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan apabila kontrasepsi tersebut digunakan dengan mengikuti aturan yang benar. Yang kedua, daya guna pemakaian yaitu kemampuan kontrasepsi dalam keadaan sehari-hari di mana pemakaian dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemakaian yang tidak hati-hati, kurang disiplin dengan aturan pemakaian dan sebagainya. Berikut macam-macam kontrasepsi. Yang pertama ada metode kontrasepsi sederhana. Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Yang kedua ada metode kontrasepsi hormonal. Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi yang mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan atau injeksi. Yang ketiga ada metode kontrasepsi dengan alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa yang disebut dengan AKDR. Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik atau sintetik progesteron dan yang tidak mengandung hormon. Yang keempat ada metode kontrasepsi mantap. Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu metode operatif wanita atau biasa disebut dengan MOW dan metode operatif pria atau biasa yang disebut dengan MOV. MOW sering dikenal dengan tubektomi karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran tuba falopis sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOV
sering dikenal dengan nama vasektomi. Vasektomi yaitu memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi. Selanjutnya ada metode efektif. Yang pertama ada susuk atau KB atau implan. Wanita dapat diberi 2 batang susuk di bawah kulit dengan lengan atas untuk mencegah terjadinya kehamilan selama 1 tahun lebih. Cara kerjanya, yang pertama lendir cervix menjadi kental, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadinya implantansi. Yang ketiga, mengurangi transportasi sperma. Yang keempat, menekan ovulasi. Apa sih keuntungan implan? Yang pertama, 1. Sebagai pelindung jangka panjang. Yang kedua, tidak mengganggu ASI. Yang ketiga, mengurangi jumlah darah haid. Yang kedua ada pil. Pil yaitu oral akan menggantikan produksi hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan relasing faktor di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Pemberian pil oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala pseudo atau pregnancy atau biasa disebut dengan kehamilan palsu seperti mual, muntah, payudara membesar dan terasa nyeri. Cara kerja pil menurut Saifuddin 2010 yaitu yang pertama menekan ovulasi, yang kedua mencegah implantasi, yang ketiga mengentalkan lendir cervix, yang keempat pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan terganggu. Apa sih keuntungan dari KB pil tersebut? Yang pertama, tidak mengganggu hubungan seksual. Yang kedua, siklus haid menjadi teratur atau mencegah terjadinya penyakit anemia. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai metode jangka panjang. Yang keempat, dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause. Yang kelima, mudah dihentikan setiap saat. Selanjutnya yang ketiga ada IUD atau AKDR atau spiral. IUD biasanya diletakkan di dalam rahim untuk menghadang sel sperma menembus sel telur. Terdapat 2 jenis IUD, yaitu terbuat dari tembaga dan dapat bertahan selama 10 tahun, atau yang mengandung hormon dan dapat bertahan selama 5 tahun. Efek samping pemakaian IUD yang pertama, kram perut atau rasa sakit pada bagian bawah perut. Yang kedua, pendarahan yang cukup banyak saat menstruasi atau bahkan menstruasi tidak teratur. Yang ketiga, dapat lepas atau bergeser. Jika lepas biasanya akan keluar bersama darah haid. Yang keempat, dapat terjadi infeksi jika tubuh menolak keberadaan IUD. Selanjutnya ada yang keempat, suntik KB. Suntik KB dibagi menjadi 2 tipe, ada yang menunda kehamilan selama 1 bulan, ada pula untuk 3 bulan. Jenis kontrasepsi ini hampir mirip dengan pil KB, namun jika pil KB harus rutin dikonsumsi setiap hari, sedangkan suntik rutin setiap 1 bulan atau 3 bulan sekali. Kontrasepsi ini juga termasuk dalam kategori temporer dan masih tergolong murah dengan tindakan kegagalan 3% dalam pencegahan kehamilan. Efek samping suntik KB yaitu yang pertama rasa mual, yang kedua peningkatan berat badan, yang ketiga gairah seks menurun, yang keempat pendarahan di luar jadwal menstruasi atau bahkan tidak menstruasi sama sekali, yang kelima sakit kepala, yang keenam jerawat. Selanjutnya ada vasektomi. Apa sih itu vasektomi? Vasektomi adalah tindakan KB yang dilakukan untuk menghentikan aliran sperma dengan cara menutup saluran vas deferens pada pria. Hal ini memerlukan tindakan medis atau operasi dan bersifat permanen. Bagi pasangan yang tidak ingin memiliki keturunan lagi, biasanya akan menggunakan cara ini sebagai salah satu opsi mencegah kehamilan. Efek samping dari vasektomi yaitu bisa terdapat darah di dalam air mani, yang kedua memar pada
testis beberapa bulan pasca operasi. Yang ketiga, pendarahan atau pembekuan darah pada area testis. Yang keempat, infeksi pasca operasi. Yang kelima, perasaan tidak nyaman. Berikut ya gambarnya di sebelah kanan sudah tertera. Next yaitu tubektomi. Tubektomi merupakan tindakan KB permanen atau sterilisasi pada perempuan yang dilakukan dengan cara memotong atau menutup tuba falopi sehingga sel telur tidak masuk ke dalam rahim sekaligus menghalangi sperma untuk masuk ke dalam tuba falopi. Sama seperti vasektomi, tindakan ini juga memerlukan operasi, tidak mempengaruhi gairah seks maupun menopause. Efek samping tubektomi: yang pertama, nyeri pada panggul atau perut. Yang kedua, infeksi pasca operasi. Yang ketiga, pendarahan komplikasi. Yang keempat, beberapa orang juga dapat mengalami hamil ektopik. Berikut gambarnya ya. Nah, kalian jadi lebih paham kan apa itu keluarga berencana? Jadi, kalian mau pilih yang mana? Ingat ya, 2 anak lebih baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.